Halo teman-teman semua, mari kita lanjutkan pembahasan ke dokumen 12. Ada faktur nomor FPJ 122 di tanggal 8 Desember yang dikirim kepada salah satu pelanggan, yaitu toko baru. Maka di sini ada transaksi penjualan kredit. Kalian catat ke sales journal. Total ini adalah accounts receivable, lalu subtotal ini adalah sales of merchandise atau total penjualan, lalu ini adalah pajak, keluaran atau VAT outcome, dan ada freight collected atau biaya pengiriman. Kalian catat seperti ini. Lalu karena ada penjualan kredit, maka saldo piutang akan bertambah. Kalian catat ke accounts receivable subsidiary ledger sesuai nama pelanggan, yaitu toko baru. Nah, seperti ini, catat di sisi debit, lalu tambahkan dengan saldo awal. Maka sekarang jumlah saldo piutang toko baru sebesar nominal ini. Kemudian jangan lupa, kalau ada penjualan, maka stok barang akan mengalami perubahan. Kalian catat unit yang dijual ke inventory card. Input dulu tanggal transaksi, lalu lihat berapa unit yang dijual untuk kode barang pertama. Nah, di sini, untuk kode barang pertama maupun kedua, dijual sebanyak 8 unit. Kita catat dulu untuk produk yang pertama. Seperti biasa, catatnya di bagian cost of merchandise sold. Lalu unit cost-nya mengikuti data sebelumnya. Sesuai unit cost barang yang tersedia di gudang. Kalikan, maka diperoleh 4 juta. Lalu karena ada penjualan, maka stok barangnya akan berkurang. Dari 77 kurangi 8, hasilnya 69. Kalian kalikan, maka diperoleh nilai persediaan seperti ini. Lanjut ke stok barang yang kedua. Dijual 8 unit. Tapi kali ini harga per unitnya adalah 600.000. Kalikan, terus hitung stok yang tersedia. Caranya masih sama, yaitu tinggal dikurangi saja. 64 kurangi 8. Nah, seperti ini hasilnya. Karena teman-teman sudah selesai menghitung, tinggal tambahkan harga pokok, yaitu 4.800.000 ditambah dengan 4 juta. Hasilnya 8.800.000. Catat di sales journal bagian cost of goods sold dan merchandise inventory. Lalu kita bahas dokumen 13. Ada nota kontan atas penjualan tunai. Jadi di sini PT Berkah menjual barang dan langsung menerima pembayarannya secara tunai. Jadi kalian harus catat dokumen ini ke dalam jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Nah, berapa jumlah kas yang diterima? Yaitu dari total akhir penjualan ditambah pajak dan biaya pengiriman sebesar 15.315.000. Langsung saja buka cash receipt journal. Input tanggal, nomor dokumen dan keterangan. Lalu catat di bagian cash in bank. Terus, detail dari pembayaran ini, yaitu ketiga data ini, kalian catat juga ke cash receipt journal. Nah, akunnya pakai akun apa? Sesuaikan dengan transaksi. Karena ini penjualan, maka nilai subtotal sebesar 13.800.000 ini catat ke akun penjualan. Lalu PPN ini catat ke akun VAT outcome. Dan jasa pengiriman sebesar 135.000
catat ke akun Freak Collective. Berapa nomor akunnya? Lihat di daftar akun. Nah, ini nomor akunnya ditandai dengan warna kuning. Kalian ingat nama akun dan catat sesuai nominal yang ada di dokumen 13 ini. Catatnya pada bagian Others di sisi kredit. Nah, seperti ini, jadi balance antara debit dan kredit. Lalu lihat pada sales journal, kalau ada penjualan, kalian harus catat cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di kredit. Mau tunai ataupun kredit, aturannya sama. Maka, pada transaksi ini kalian hitung juga berapa nilai cost of goods sold. Caranya buka inventory card, input tanggal transaksi, lalu lihat berapa unit barang yang dijual. Untuk kode produk pertama ada 6, dan kode produk kedua ada 10 unit. Catat dulu yang pertama. Unit cost-nya 500.000, lalu kali. Seperti biasa kalau ada penjualan, maka stok barangnya akan berkurang. Jadi, 63 unit. Lanjut, produk kedua dijual 10 unit. Kali ini unit cost-nya 600.000, kalikan. Lalu kalian kurangi. 56 kurangi 10, hasilnya 46. Setelah selesai dihitung, tinggal dijumlahkan 6 juta ditambah 3 juta. Hasilnya 9 juta. Catat di cash receipt journal. Pada bagian others, untuk debitnya adalah akun cost of goods sold. Nomor akunnya bisa dilihat di daftar akun. Lalu ingat, kreditnya adalah merchandise inventory. Nah, seperti ini untuk penjualan tunai. Kita lanjut ke dokumen 14. Ada bukti pengeluaran kas di tanggal 10 Desember atas pembayaran hutang ke salah satu supplier, yaitu PT Cipta Pesona. Tidak ada diskon, maka langsung saja catat sebesar 11 juta ke cash payment journal. Nah, seperti ini pencatatannya. Lalu ingat, kalau ada pembayaran hutang, maka saldo hutangnya akan berkurang. Kalian catat juga ke accounts payable subsidiary ledger. Atas nama supplier PT Cipta Pesona. Karena dibayar, jadi sekarang saldo hutang ke PT Cipta Pesona adalah 0 rupiah atau hutangnya lunas. Next, ada dokumen 15. Di sini ada bukti penerimaan kas dari penjualan kendaraan atau vehicle sebesar 63 juta. Kalian catat ke dalam jurnal penerimaan kas. Tapi sebelum itu, hitung dulu apakah penjualan aktiva ini menghasilkan rugi atau laba. Nah, gimana cara hitungnya? Buka dulu data neraca saldo awal yang ada di soal ini. Lalu lihat akun kendaraan atau vehicle. Supaya tahu laba atau rugi, kalian kurangkan dulu. Seperti ini. Kurangi harga perolehan dengan akumulasi penyusutan. Maka kalian akan memperoleh nilai sisa. Lalu pada dokumen tadi, aktiva ini dijual seharga 63 juta. Nah, karena harga jualnya lebih rendah daripada nilai sisa, maka ada rugi. Berapa ruginya? Tinggal kalian kurangi, maka diperoleh rugi 12 juta. Tapi kalau harga jualnya lebih besar daripada nilai sisa, nah itu ada laba. Nah, kalian sudah mengetahui nilai ruginya, tinggal dicatat saja ke bagian cash receipt journal.
Masukkan dulu tanggal, nomor dokumen, dan keterangan. Lalu masukkan nilai kas yang diterima dari penjualan, yaitu 63 juta. Terus kalian catat nilai akumulasi penyusutan sebesar 5 juta dan kendaraannya sebesar 80 juta di sisi kredit, karena kendaraannya dijual. Nah, untuk nilai rugi sebesar 12 juta, kalian catat di nomor akun 94.000. Nomor akun ini bisa dilihat pada daftar akun. Nah, ada di paling bawah. Atas akun laba atau rugi penjualan kendaraan. Nah, seperti ini untuk penjualan tunai kendaraan. Kalau masih belum paham, silahkan ditanyakan. Kalau sudah, kita lanjut ke dokumen 16. Kali ini ada penerimaan kas atas pelunasan piutang dari salah satu pelanggan, yaitu toko baru. Tidak ada diskon, maka langsung saja catat ke Cash Receipt Journal. Catatnya pada Cash in Bank dan Accounts Receivable sebesar jumlah yang dibayar. Lalu jangan lupa catat juga pembayaran ini ke Accounts Receivable Subsidiary Ledger atas nama pelanggan toko baru. Nah, seperti ini. Karena dibayar, jadi sekarang piutangnya berkurang. Lanjut ke dokumen 17. PT Berkah menerima faktur dari PT Cipta Pesona. PT Cipta Pesona ini adalah supplier, maka ada transaksi pembelian kredit di tanggal 13 Desember. Ini nomor dokumennya, catat ke dalam Purchase Journal. Jumlah ini adalah total utang atau accounts payable, lalu ini adalah total barang yang dibeli, catat di bagian merchandise inventory, dan ini adalah paid income atau pajak masukan. Nah, seperti ini pencatatannya. Lalu, catat juga jumlah hutang ke dalam Accounts Payable Subsidiary Ledger sebesar 25.300.000. Jadi sekarang total hutang yang harus dibayar adalah sebesar nominal ini. Lalu karena ada pembelian, maka stok barang juga akan mengalami perubahan. Catat ke inventory card. Untuk transaksi tanggal 13. Di sini kode produk yang pertama dibeli 22 unit, harga per unitnya 500.000, dan total pembeliannya 11 juta. Tinggal kalian catat langsung di bagian purchase. Lalu karena beli, maka stok barangnya akan bertambah. 63 tambah 22 jadi 85. Jangan lupa input produk yang kedua. Di sini dibeli 20 unit, harga per unitnya 600.000, dan total pembelian 12 juta. Catat gini, terus tinggal ditambahkan dengan stok yang tersedia di gudang. Nah, seperti itu untuk dokumen ke-17. Lanjut, ada dokumen 18. Kalau tadi pembelian kredit, kalau sekarang ada penjualan kredit ke toko contoh per tanggal 14 Desember. Seperti biasa, catat jumlah piutang atau accounts receivable, lalu total penjualan atau sales of merchandise, kemudian fat outcome, dan freight collect ke dalam sales journal. Kalian catat seperti ini. Kalau sudah, baru catat jumlah piutang ke Accounts Receivable Subsidiary Ledger atas nama pelanggan toko contoh.
Karena sebelumnya tidak ada saldo, maka tinggal catat kembali piutangnya di sisi debit pada kolom balance. Lalu masukkan unit yang dijual ke inventory card. Kedua produk sama-sama dijual sebanyak 10 unit. Catat dulu produk yang pertama. Unit cost-nya yaitu 500.000. Lalu kalikan gini. Karena dijual, maka stoknya berkurang 10 unit. Jadi 75 unit. Baru sekarang lanjut ke produk kedua. Sama dijual 10 unit juga, tapi kali ini unit cost-nya adalah 600.000. Kalikan, maka diperoleh 6 juta. Baru hitung stok akhir. Karena sudah selesai dihitung, kalian jumlahkan harga pokok kedua produk, yaitu 6 juta ditambah 5 juta. Hasilnya adalah 11 juta. Catat di sales journal pada cost of goods sold dan merchandise inventory. Next, kita bahas dokumen 19. Nah, ini gampang ya, ada voucher kas kecil. Catat ke petty cash journal. Tapi lihat dulu ini transaksi untuk pembayaran apa. Pada keterangan disebutkan kalau ada pemeliharaan dan reparasi alat-alat. Nah, kalian catat ke akun maintenance and repair expense. Nah, yang ini nomor akunnya 6.2500. Jumlah yang dibayar 750.000. Nah, seperti ini pencatatannya. Lanjut ke dokumen 20. Ada pengeluaran kas untuk pembelian mobil. Kalian catat ke cash payment journal. Nah, akun yang digunakan adalah akun kendaraan atau vehicle at cost. Nomor akunnya berapa? Lihat di sini. 13301. Nilai yang kalian catat adalah total akhir harga kendaraan ditambah pajak sebesar 132 juta. Pajaknya tidak perlu kalian catat lagi. Nah, langsung saja masukkan seperti ini. Karena ada pembelian, maka kendaraan bertambah di sisi debit, lalu kas akan berkurang di sisi kredit, sebesar 132 juta. Kemudian di dokumen 21, masih dengan pengeluaran kas, tapi kali ini untuk bayar hutang ke PT Nusa Persada. Nah, karena telat bayar, di sini ada denda 220.000. Denda ini harus kalian catat ke akun late fees expense atau akun beban denda. Nomor akunnya 6.2900. Catat seperti ini. Accounts payable berkurang 22 juta. Lalu dendanya di sisi debit pada akun late fees expense, dan jumlah kas yang dibayar adalah total hutang ditambah denda. Terus ingat, kalau ada pembayaran, catat juga ke accounts payable subsidiary ledger, sebesar jumlah yang dibayar ini, yaitu 22 juta, atas nama supplier PT Nusa Persada. Jadi sekarang hutang berkurang sebesar 22 juta dan saldo hutang ke PT Nusa Persada adalah 14.080.000. Terus lanjut ke dokumen 22. Ada penjualan kredit per tanggal 20 Desember. Seperti biasa catat dulu piutang, lalu total penjualan atau sales of merchandise, paid outcome,
dan freight collected ke dalam sales journal atau jurnal penjualan. Nah, seperti ini pencatatannya. Terus, piutangnya kalian catat ke accounts receivable subsidiary ledger atas nama pelanggan toko Dita. Seperti ini ya pencatatannya. Baru catat unit yang dijual ke dalam inventory card. Sekalian menghitung harga pokok. Input dulu tanggal. Lihat berapa unit yang dijual. Untuk kode produk pertama, dijual 15 unit, dan produk kedua 10 unit. Catat dulu yang 15 ini. Unit cost-nya 500.000, terus tinggal dikali aja. Baru kurangkan untuk mengetahui stok akhir barang. Hasilnya seperti ini. Lanjut ke produk kedua. Ingat, tadi pada dokumen, produk kedua ini dijual 10 unit. Masukkan unit cost, yaitu 600.000. Baru kalian kalikan. Kalau sudah seperti ini, tinggal dikurangi saja untuk mengetahui stok akhir setelah ada penjualan. Baru sekarang hitung harga pokok, yaitu 6 juta ditambah 7.500.000. Hasilnya catat di sales journal pada bagian cost of goods sold sebesar 13.500.000 dan catat juga di merchandise inventory. Maka pencatatan untuk transaksi ini sudah selesai. Lanjut ke transaksi berikutnya. Ada pengeluaran kas per 30 Desember. Untuk apa? Lihat di keterangan, yaitu untuk pelunasan utang kartu kredit. Berarti kalau mau mencatat transaksi ini, kalian harus cari tahu dulu nomor akun untuk kartu kredit. Lihat di daftar akun. Nah, kartu kredit ada di nomor akun 21110. Langsung saja catat sebesar 4.200.000 ke dalam cash payment journal. Seperti ini pencatatannya. Akun kredit card pada sisi debit dan kreditnya kas. Lanjut ke dokumen 24. Masih pengeluaran kas, tapi kali ini untuk angsuran pinjaman. Nah, akun apa saja yang digunakan? Pertama, untuk angsuran, kalian catat ke akun hutang Bank Mandiri. Nah, yang ini di nomor akun 22100. Terus, bunganya sebesar 1.500.000 catat di akun beban bunga atau interest expense. Nomor akunnya adalah 9.000. Catat seperti ini supaya balance antara debit dan kredit. Lanjut ke dokumen 25. Ada bukti pengeluaran kas untuk pembayaran gaji. Catat ke cash payment journal. Kita masukkan dulu total yang dibayar ini. Catat pada kolom cash in bank. Baru kalian catat total potongan pajak sebesar 187.500 di sisi kredit. Catat pada bagian others. Baru pada sisi debitnya, gunakan akun beban gaji.
untuk mencatat nominal sebesar 3.750.000. Nomor akunnya bisa dilihat di sini. Untuk wage and salaries ada di nomor akun 63.100. Seperti itu untuk pembayaran gaji. Lanjut ke dokumen paling akhir. Ada bukti pengeluaran kas untuk pengisian kembali dana kas kecil. Nah, untuk mengisi dana kas kecil, kalian gunakan akun kas kecil atau petty cash. Ada di nomor akun 11120. Berapa jumlah pengisiannya? Yaitu 3.350.000. Catat di Cash Payment Journal. Keterangannya seperti ini. Lalu masukkan di bagian Others. Debitnya petty cash dan kreditnya cash in bank. Maka seluruh dokumen sudah selesai dikerjakan. Kalian tinggal hitung total dan buat rekapnya. Kita mulai dulu dari dokumen paling awal, yaitu Purchase Journal. Tinggal dihitung saja, hasilnya seperti ini. Silahkan bisa teman-teman salin. Lanjut ke Sales Journal. Seperti ini untuk Sales Journal. Lalu Cash Receipt. Silahkan dicek kembali apakah sudah sama pengerjaannya atau belum. Lanjut ke Cash Payment. Seperti ini untuk cash payment, sudah balance antara debit dan kredit. Lalu petty cash. Kemudian general journal. Seperti ini total akhir setelah pengerjaan. Kalau sudah, kita masuk ke inventory card. Kalian jumlahkan unit dan total pada kolom purchase dan cost of merchandise sold. Untuk bagian unit cost tidak perlu dijumlah. Lalu pada bagian balance, stok paling bawah ini akan menjadi stok akhir. Ini untuk kode produk pertama. Baru sekarang masuk ke kode produk kedua. Seperti ini hasilnya. Lanjut ke Accounts Receivable Subsidiary Ledger. Silahkan dicek apakah sudah sama. Untuk toko Alex seperti ini, lalu toko baru, kemudian toko contoh, dan terakhir toko Dita. Kalau sudah sama, lanjut ke Accounts Payable Subsidiary Ledger. Silahkan dicek apakah sudah sama atau belum. Kalau sudah, berarti sudah sesuai. Dan kalian sudah mengerjakan sesi 1. Untuk sesi berikutnya, yaitu pembahasan buku besar dan neraca saldo sebelum penyesuaian, akan dibahas pada video berikutnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.